Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Nur Fariza, saya perwakilan dari kelompok Pancasila. Di sini kita akan menjelaskan materi presentasi file PPT pertemuan ke-9 yang judulnya yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila dalam lingkup ketatanegaraan dan segala relevansinya. Kita langsung menuju ke sesi perkenalan. Saya Ferdian Nur Fariza, saya dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas N703. Perkenalkan, nama saya Fernando de Primadana dengan NIM A11 2023 15071. Perkenalkan, nama saya Arsenio Faralwinoto dengan NIM A11 2023 15065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alil Faza. NIM saya adalah A11 2023 15084. Perkenalkan, nama saya Cipta Nur Wahid Putra dengan NIM A11 2023 15057. Perkenalkan, nama saya Alvin Dewardiansyah dengan NIM A11 2023 15072. Oke, pada subbab ini kita akan membahas posisi Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa kita ketahui dulu terdapat Badan BPUPKI dan PPKI yang memang itu dimaksudkan untuk membahas dasar filsafat Republik Indonesia pada tahun itu yang akan terbentuk sampai sekarang. Kemudian pada akhirnya Pancasila adalah sebagai asas kerohaniannya, artinya jiwa atau segala bentuk tindakan dan isi pada Republik Indonesia harus dari asasnya, yaitu Pancasila. Oke, selanjutnya kita membahas tentang etimologi konstitusi. Etimologi di sini artinya adalah apa sih arti dari kata konstitusi itu, atau studi atau kata arti dalam bahasa tertentu. Yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi berasal dari kata bahasa Latin yaitu cume dan statuere. Cume merupakan preposisi yang mengandung arti bersama dengan. Sedangkan statuere berarti dari kata asta yang membentuk kata kerja pokok ster, yaitu yang berarti berdiri. Sehingga arti selengkap dari etimologi konstitusi adalah membuat sesuatu agar berdiri dan mendirikan atau menetapkan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk tunggal dari kata konstitusi adalah constitutio, yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Dalam bentuk jamaknya adalah constitutiones, yang berarti segala sesuatu atau semuanya telah ditetapkan. Ini dari kutipan dari Taib tahun 1999. Kita selanjutnya ke bab selanjutnya. Untuk sebab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konstitusi menurut Mr. Usep Ranawi JJ. Jadi, teman-teman, konstitusi itu merupakan salah satu dari sumber hukum tata negara yang formatnya tertulis. Dan hukum yang dihasilkan oleh badan yang berwenang di samping undang-undang organik dan undang-undang lainnya. Maka dari itu, dengan kata lain, konstitusi itu pada akhirnya sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya, di mana poin ini terdapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Pada poin ini dijelaskan tentang penyamaan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar yang diakui oleh Sri Sumantri C. F. Strong dan James Bryce Strong dalam Modern Political Constitution, di mana di sana terdapat pendapat bahwa konstitusi adalah kerangka atau kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, di mana dalam hal ini hukum menetapkan, poin pertama, pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Yang kedua, fungsi dari alat-alat kelengkapan. Dan yang ketiga, hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian hal itu diperjelas olehnya bahwa konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah,
di mana di dalam hal ini menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia atau HAM. Nah, untuk subbab berikutnya adalah subbab di mana Undang-Undang Dasar tidak sama dengan konstitusi. Nah, apa saja sih pendapat bahwa Undang-Undang Dasar ini tidak sama dengan konstitusi? Yang pertama, dalam buku yang berjudul Constitutional Law yang ditulis oleh E.C.S. Wade, di sana dikatakan bahwa secara umum Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja dari badan-badan tersebut. Nah, berikut adalah poin pertama. Kita lanjut ke poin selanjutnya, di mana konstitusi ini pada dasarnya memiliki pengertian yang luas. Apa sih pengertiannya? Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dan mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Nah, poin terakhir, konstitusi terdiri atas undang-undang dasar yang tertulis dan yang tidak tertulis atau konvensi. Oke, pada materi subbab berikutnya di sini saya akan menerangkan tentang fungsi konstitusi. Di negara Indonesia ini, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa yang menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya suatu pemerintahan. Konstitusi di dalam suatu negara memiliki fungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol suatu pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi. Dikutip Untuk subbab selanjutnya, materi muatan konstitusi. Mr. Steinbeck menggambarkan bahwa secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi suatu negara antara lain: 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan kewarganegaraannya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu tentang materi hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara Indonesia. Hal itu didukung oleh 3 poin. Yang pertama, dilihat dari sejarahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian integral dari konstitusi negara yang ditentukan oleh para pendiri bangsa, yaitu para tokoh yang berperan dalam proses pembentukan negara Indonesia. Lalu untuk poin kedua, dilihat dari isinya. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Di dalamnya terdapat asas falsafah negara Indonesia, asas politik yang mengatur tatanan pemerintah, serta tujuan dari negara yang mencakup cita-cita luhur. Untuk poin yang ketiga, menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa perlunya sebuah Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional bagi negara Indonesia. Oke, untuk materi subbab berikutnya adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Poin pertama adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada proklamasi Indonesia terdapat kalimat bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang memiliki arti sebuah makna. Indonesia resmi mendeklarasikan deklarasi bahwa berakhirnya penjajahan Indonesia dan dimulainya era kemerdekaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara tegas dan resmi mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk poin kedua adalah tindakan yang harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan, mengacu pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk merealisasikan kemerdekaan tersebut. Ini mencakup transfer kekuasaan dari pemerintah kolonial sebelum pemerintahan Indonesia yang baru, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan administratif dan organisatoris lainnya yang diperlukan untuk membangun dan menstabilkan negara yang baru merdeka. Untuk berikutnya adalah hubungan.
A. Alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi. B adalah alinea keempat, di mana pembukaan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Demikian presentasi pada bab Pancasila dalam ketatanegaraan pada mata kuliah Pancasila. Terima kasih kepada Bu Erlin sudah mendampingi kita dalam semester 2 ini. Semoga kita terus menjadi insan yang terus belajar dan terus mencari ilmu. Mari kita berkontribusi juga untuk selalu menjaga keamanan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terapkan terus beriman, sholat, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.